Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Naila Nafa. Buat kalian yang lagi cari informasi tentang Ma'had UIN Malang, video ini cocok banget buat kalian. Karena kesempatan kali ini aku akan jelaskan atau aku akan sharing pengalamanku tentang gimana sih selama aku tinggal di Ma'had UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan di sini juga aku akan sharing kenapa kok aku bisa tinggal di sini, serta kegiatan apa aja yang harus kita ikuti selama tinggal di Ma'had UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Langsung aja kita simak pengalamanku. Karena setiap mahasiswa yang dinyatakan lolos di UIN Malang, which is kalian itu keterima dengan jalur SNMPTN, SBMPTN, SEPAN PTKIN, sampai mandiri pun, kalian wajib mengikuti program yang diadakan kampus, yaitu program wajib Ma'had selama 1 tahun. Nah, ketika kalian sudah dinyatakan diterima, kalian kan disuruh bayar UKT tuh. Nah, setelah bayar UKT, itu kita juga disuruh membayar namanya uang Ma'had. Kalau aku dulu, waktu 2016, itu kurang lebih bayarnya 7.500.000. Nah, setelah kalian membayar uang UKT, uang Ma'had, nanti kita akan mendapatkan yang namanya kayak kartu. Di sana itu akan tertera bahwa kita akan ditempatkan di asrama apa dan di nomor berapa. Kalau aku dulu, aku dapatnya di Mabena USA atau Ummu Salama, lantai 4 di nomor 61. Jadi selama 1 tahun itu aku naik turun tangga karena memang nggak ada lift di sana. Naik turun tangga, kebetulan karena lantai 1 itu ada di lantai paling dasar dan tangga mulai naiknya itu di lantai 2. Jadi kayak di bawah tanah gitu, tapi nggak di bawah tanah karena di Malang itu kan tanahnya emang teras sering naik turun. Jadi kalau di Mabna Ummu Salama itu lantai 1 itu kayak di bawah tanah dan lantai 2, 3, 4 itu di atas. Jadi aku selama 1 tahun itu naik dari lantai 2 ke lantai 4 kayak gitu. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu ke kalian semua kalau kita itu nyebut istilah asrama UIN Malang itu dengan istilah Ma'had. Ma'had ini ada 2, yaitu Ma'had Putra dan Ma'had Putri. Setelah Ma'had itu dibagi lagi, jadi Ma'had itu dalam satu asrama, kemudian dalam satu asrama ada beberapa bangunan yang dinamakan Mabena. Kalian paham kan? Jadi ada asrama, di dalam asrama ada Mabena. Nah, Mabena ini kalau yang putri ada 4 Mabena. Yang pertama adalah Mabena Ummu Salamah, yang kedua adalah Mabena Fatimah Az-Zahra, yang ketiga adalah Mabena Asma binti Abu Bakar, dan yang keempat adalah Mabena Khadijah Al-Kubra. Dan untuk yang putra terdiri dari 7 Mabena. Yang pertama Mabena Al-Ghazali, Mabena Ibnu Rushdi, Mabena Ibnu Sina, Mabena Ibnu Khaldun, Mabena Farabi, dan Mabena Al-Muhasibi. Sebenarnya ada lagi Ma'had untuk mahasiswa kedokteran namanya Mabena Ar-Razi. Ini kayaknya untuk putra dan putri, dan tapi tempatnya beda gitu. Tempatnya itu di Pasca Sarjana UIN Malang, jadi nggak satu lokasi di UIN Malang. Di tempat S1 itu beda lokasi. Jadi kalau S1 UIN Malang itu di Jalan Gajayana nomor 50 Malang. Nah, kalau di Pasca Sarjana itu deket dengan Kota Batu. Fasilitas di Ma'had UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu ada yang namanya fasilitas umum dan fasilitas pribadi. Tapi aku jelasin jadi satu aja biar lebih gampang. Jadi yang pertama pastinya kita akan mendapatkan kamar, karena mau tidur di mana lagi kalau nggak di dalam kamar. Nah, kamar ini untuk yang putri diisi sekitar 8 sampai 10 mahasantri, tergantung lebar dan luas kamarnya. Dan untuk yang putra diisi sekitar 6 mahasantri
Mahasantri, karena emang yang putra ini agak lebih sempit, agak lebih ukurannya lebih sempit daripada yang putri. Emang yang putri ini lebih lebar. Dan untuk pembagian kamar ini seperti yang sudah aku jelaskan di awal, yaitu ketika kita sudah membayar uang mahat, maka kita akan mendapatkan pembagian kamar, mau kita ditaruh di mabena apa dan di nomor berapa. Yang selanjutnya adalah keranjang tidur. Nah, keranjang tidur ini modelnya itu kayak keranjang bertingkat yang kayak di foto ini. Nah, kayak gitu. Untuk pembagiannya itu kayaknya terserah, pilih sendiri, dan bisa kalian kompromikan juga dengan teman-teman kamar kalian. Tapi kalau aku waktu dulu kan waktu pertama kali masuk itu kan diantar sama musyrifahnya. Musyrifah itu kayak pengurus di mahat itu. Diantar ke kamarnya, lalu kan masuk tuh, buka pintu, buka pintu, cekrek gitu. Langsung lihat, aku mau kamar yang mana ya? Mau yang ini deh, mau kamar yang itu. Oh, bukan kamar sih, mau kasur tempat tidur yang mana ya? Mau tempat tidur yang itu gitu. Habis itu aku pilih, terus mikir lagi, enaknya di atas apa di bawah ya? Tapi waktu itu aku langsung pilih di bawah, karena pikiranku di mahat itu kan banyak kegiatan. Kalau naik turun tangga kan agak lumayan capek ya, gitu pikiranku. Tapi ada plus minusnya. Kalau ranjang di atas itu rata-rata kasurnya lebih awet dan lebih ngerasa privacy aja gitu. Karena kalau di keranjang bawah itu rata-rata dibuat tempat hibah di sana, buat tidur bareng, buat duduk-duduk di situ, dan kasur yang kita punya itu akan lebih cepat kempes, dan itu tergantung selera kalian juga. Dan yang ketiga itu akan mendapatkan kasur. Nah, kasur ini fasilitas pribadi. Kalau kamar, keranjang itu fasilitas milik mahat, gak bisa dibawa pulang. Dan kalau kasur ini bisa dibawa pulang setelah kalian lulus dari mahat, dan bisa juga kalian pakai waktu di kos. Tapi kalau nggak mau dipakai juga bisa dijual sih, lumayan. Fasilitas yang keempat, kita akan mendapatkan almari. Tapi almarinya ini satu almari digunakan 2 mahasantri. Dan kalian gak usah khawatir, karena dalam satu almari ini ada 2 pintu. Di setiap pintunya, nih satu pintu nih contohnya, itu ada 3 rak. Raknya itu kayak agak dalam dan luas, tapi nggak yang lebar-lebar banget. Insya Allah cukuplah, muatlah gitu. Kalau aku dulu 3 rak ini, 1, 2, 3. Yang bagian atas aku isi kayak buku, bisa kitab-kitab, novel, buku bacaan, Al-Quran. Pokoknya kayak buku-buku itu aku taruh bagian atas. Dan yang tengah aku isi kayak pakaian, kemudian kotak make up itu aku masih bisa taruh tengah. Dan yang terakhir ini bisa kalian sisanya lain-lain pokoknya. Jadi kayak gitu gambaran almari. Dan yang kelima, kita akan mendapatkan meja. Meja ini meja fasilitas umum, karena dalam satu kamar itu hanya tersedia 1 meja. Nah, kalian bisa gunakan meja ini bersama-sama, entah makan bareng, nugas bareng, kemudian ngobrol-ngobrol bareng, terserah. Karena mejanya ini meja yang lumayan lebar, luas, dan bisa dipindah-pindah tempat, entah mau taruh di tengah ataupun di pojok, terserah. Dan yang keenam, kita akan mendapatkan wifi. Wifi ini fasilitas dari kampus dan mahat sih kayaknya. Kalau aku dulu wifi-nya itu ada di setiap lantai, insya Allah kayak gitu seingatku, di setiap lantai. Dan kecepatannya insya Allah mantap gitu ya. Waktu itu aku login-nya pakai NIM, nggak tahu sekarang, insya Allah pakai NIM juga. Tapi coba kalian tanyakan dulu ke musyrifah kalian. Yang ketujuh adalah kamar mandi. Untuk yang putri, kamar mandinya ini ada di kamar, tapi nggak di dalam kamar-kamar banget sih. Jadi gambarannya kayak gini. Ini ada pintu depan, ruang kamar, dan pintu belakang. Jadi ini kalian buka pintu, cekrek gitu, masuk tidur. Di sini ada kamar tidur. Di sini ada keranjang sama almari. Kemudian ke belakang seret, sini ada pintu. Buka seret. Bisa di kanan atau di kiri, tergantung posisi kalian, kamar kalian masing-masing. Jadi kamar mandinya itu bisa, tadi yang aku bilang, bisa di kanan, bisa di kiri. Nah, untuk yang putri, kamar mandinya itu mandi cuci kakus. Jadi kalian mandi di situ, cuci-cuci baju juga di situ. Kemudian kayak apa ya?
nggak tahu, pokoknya kalian mandinya di situ, pup di situ, kemudian cuci baju juga di situ. Nah untuk yang putra itu kata temenku, karena aku nggak tahu, nggak pernah masuk di Mabena Putra, itu katanya ada di setiap lorongnya, dan itu ada 2 kamar mandi ya kayaknya. Ada 2 kamar mandi, tapi kalian nggak usah khawatir. Kalian kalau merasa di kamar mandi lorong itu antri banget. Nah, kalau antri banget, kalian bisa ke namanya jeding panjang. Itu kayak kamar mandi panjang gitu. Di situ nanti ada beberapa kamar mandi, banyak banget, dan ada kayak keran. Kalian tahu keran kan? Kayak tempat air, bisa buat wudhu, bisa buat cuci baju juga di sana. Ya Allah, belepotan. Nah untuk yang putri tadi aku bilang cuci bajunya di kamar mandi. Kalau yang putra bisa di kamar mandi, bisa di jeding panjang. Nah untuk jemur pakaiannya di mana? Ini karena yang cewek itu di depan kamar mandi itu ada kayak lorong, ya nggak lorong yang panjang tapi sedikit buat kayak ventilasi, ada tralisnya. Kalian nggak boleh jemur di situ ya, kalian nggak boleh jemur di situ. Kalian jemurnya di belakang Mabena Khadijah Al Kubro. Ya di situ. Kalau yang putra biasanya kata temenku lagi itu di atas jeding panjang. Jadi kayak gitu untuk jemur, mandi, untuk pup, untuk cuci-cuci. Jadi kayak gitu. Setelah melakukan sholat subuh, kemudian sobahul wudu, itu selesai sekitar 5:30, dan jam 6 itu kalian ada kegiatan lagi namanya ta'lim. Nah ta'lim ini ada 2, ada ta'lim afkar dan ta'lim Al-Quran.